Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari TMB saya. Saya, Adinasi Fariza, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Teman-teman, sini ada kredit yang saya gunakan, sumber-sumber dari sound, player image, dan background. Selanjutnya, teman-teman di sini ada kelas main yang eh, menginisialisasi sebuah kelas menu, membuatnya menjadi visible, eh, yang akan ditampilkan. Menu ini adalah sebuah GIF class, yaitu GUI utama dari game aplikasi ini. Selanjutnya ada kelas Java DB, yaitu untuk yang digunakan untuk koneksi dari MySQL dan basis data. Di sini pertama-tama ada konfigurasi koneksinya. Di sini ada address dari DB yang akan digunakan. Lalu ada statement, connection, dan bisa set yang akan digunakan dalam kelas ini. Di sini ada metode DB yang konstruktor melakukan koneksi ke MySQL dan basis data menerima masukan berupa string alamat koneksi ke MySQL dan basis data. Di sini adalah kodenya. Lalu ada create query mengeksekusi query tanpa mengubah isi data, menerima masukan berupa string query. Lalu selanjutnya ada create update. Metode ini mengeksekusi query yang mengubah isi data, update, insert, dan juga delete, menerima masukan berupa string query. Selanjutnya ada result set yang akan memberikan hasil query. Lalu ada close result menutup hubungan dari eksekusi query. Lalu ada method close connection menutup hubungan dengan MySQL dan basis data. Selanjutnya ada ke tabel user. Di sini tabel user ini tabel yang akan ada di yang berisi dari DB. Pertama ada konstruktornya. Di sini tabel name yang digunakan dalam DB adalah player. Kelas ini mewarisi kelas DB untuk berinteraksi dengan database. Ini adalah tabel dari database yang digunakan. Lalu ada get user menjalankan query untuk mengambil semua data dari tabel pengguna, mengambil dari database. Lalu ada get data usernya dari database juga. Lalu ada insert data ketika ini digunakan ketika game dimulai dan juga game berakhir, yang akan mengupdate dari tampilan mengupdate database dan juga tampilan. Di sini ada membuat objek data tabelnya. Di sini ada headernya yaitu username score standing. Lalu ada query untuk menampilkannya. Selanjutnya kita ke game object terlebih dahulu. Game object ini akan objek ini adalah parent dari obstacle dan juga player. Game object ini berisi fungsi-fungsi untuk collision atau ketika sebuah objek itu bersentuhan atau bertabrakan. Selanjutnya masuk ke obstacle terlebih dahulu. Obstacle ini yang sudah disebutkan extend dari game object. Lalu ada standing, yaitu skor standing, skor dari setiap obstacle. Lalu ada stat, yaitu status obstacle aktif true atau false. Lalu ada random yang akan merandom warna color. Selanjutnya ada constructornya. Lalu ada set color untuk si obstacle. Lalu ada update, mengubah posisi update dan mengupdate collision box obstacle-nya. Lalu ada render, update pose, mengatur pergerakan obstacle. Di sini obstacle akan bergerak dari bawah ke atas. Lalu di sini ada set dan getternya. Selanjutnya ada player. Player ini sama seperti obstacle, ada action game object. Lalu ada di sini ada untuk pergerakan obstacle-nya, dan ini adalah status player ketika dia di udara atau tidak di udara. Lalu di sini ada pergerakan playernya. Ini untuk jump strength-nya, untuk kekuatan loncat. Ini untuk kecepatan angin. Dan ini untuk ketika player ada di atas udara maka akan mendapatkan gravity. Dan ini apa? Juga untuk pergerakan. Di sini ada variabel-variabel untuk menampung score, count dan standing dan TMY dari player. Selanjutnya ada constructor. Lalu seperti obstacle juga ada update post dari obstacle. Lalu ada mengupdate collision box obstacle. Lalu ada render. Di sini kita render background, gambar karakter dan score dan standing dari si player. Selanjutnya ada update post. Di sini adalah mengupdate posisi dari player. Lalu di sini ada ketika player menggunakan kiri kanan maka akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Lalu di sini mengatur max kecepatannya. Lalu di sini ketika player melakukan lompat maka NR-nya akan menjadi 2, dia di udara. Di sini jump strength-nya dikurangi. Lalu ada in air, jika tidak di udara maka in air-nya
true, maka player berada di lantai. Lalu ada in air, airspeed, ketika dia di udara maka akan mendapatkan gravity, player sedang dalam udara. Di sini ada perulangan untuk array AOB, yaitu obstacle. Di sini ketika player itu bersentuhan, bercollision dengan obstacle, maka in air player itu akan menjadi false, player tidak berada di udara, kecepatan udara menjadi 0. Atur posisi player agar tepat berada di atas obstacle. Selanjutnya menyimpan posisi awal. Lalu di sini ketika obstacle itu statusnya false, maka skor akan bertambah. Ya, yang skor akan ditambahkan dengan poin obstacle tersebut. Lalu standing akan ditambah dan status dari obstacle menjadi true. Di sini up ini digunakan untuk player agar dapat loncat di atas obstacle. Di sini if get bound right, selanjutnya ada if get bound right, mengatur posisi player agar tidak bertabrakan dengan obstacle di sisi kanan player. Lalu di sini get bound left mengatur posisi player agar tidak bertabrakan dengan obstacle di sisi kiri. Get bound top mengatur posisi player agar tidak bertabrakan dengan obstacle di bagian atas. Ini masih player agar tidak dari batas kiri, dan ini dari batas kanan frame. Selanjutnya ini adalah fungsi untuk get bound bottom, get boundnya, dan ini untuk pergerakan si player. Selanjutnya kita masuk ke menu .java, yaitu GUI utama kita yang berupa gframe class. Di sini ada variabel atau properti yang digunakan. Selanjutnya ada constructor dari kelas menu ini, ada init komponen, lalu menginisialisasi username, membuat tabel baru, lalu menjalankan musik untuk di halaman awal. Ini untuk fungsi button-buttonnya, dan ini untuk fungsi ketika tabel diklik. Ya, window ini adalah window dari si frame menu tadi. Di sini di title-nya diatur skip standing, lalu diatur game width, game height-nya yang ada di selanjutnya ada di default. Default ini berisi game width dari frame, game height juga, lalu ada game speed dari game yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada key input. Kelas ini mengatur pergerakan dari player. Selanjutnya ada obstacle VM, yaitu kelas obstacle VM ini adalah VM model yang mengatur model obstacle. Di sini obstacle VM membuat menginisialisasi obstacle dan yang akan dirender. Pertama-tama di sini ada max x, ini adalah ukuran max dari si obstacle, lalu ada min x-nya adalah ukuran minimalnya. Lalu di sini ada random yang digunakan untuk random gap. Lalu ada max obstacle yang akan muncul. Lalu ada gap minimal dari setiap obstacle. Di sini ada ukuran tinggi dari obstacle tersebut, dan inisialisasi obstacle number pertama-tama 0. Lalu di sini ada array untuk menampung obstacle tersebut. Selanjutnya ada update obstacle untuk mengupdate posisi dan kondisi obstacle. Di sini ketika obstacle itu sudah get y dari posisi y nya sudah di atas kurang dari minus 50, maka dia sudah di atas, maka obstacle itu akan dihapus, yaitu di increment. Selanjutnya di sini untuk render obstacle-nya, lalu ada untuk add obstacle-nya. Di sinilah kita menginisialisasi dan menambah obstacle. Ketika obstacle-nya kurang dari max obstacle, maka kita dapat membuat obstacle baru. Di sini float x-nya inisiasi untuk posisi obstacle itu di posisi paling kiri. Lalu ini lebarnya obstacle ini ukurannya di random juga agar si ukuran obstacle itu berbeda-beda. Lalu ada game height, tinggi dari obstacle itu. Lalu ini range ini adalah untuk mengatur poin dari atau nilai dari stand. Di sini range-nya dari 20 sampai 10 dalam kelipatan 10. Lalu klip dari 20 sampai 10 dalam kelipatan 10 itu akan di random nilainya di sini. Lalu di sini ada inisialisasi dari obstacle state-nya atau status dari obstacle itu adalah false. Selanjutnya ketika obstacle lebih dari 1, maka diatur gap-nya. Di sini gap-nya diatur. Lalu ini adalah membuat obstacle baru, obstacle di increment. Selanjutnya masuk ke sound. Di sound ini mengatur suara dari game. Selanjutnya ada game. Sinilah game akan di render. Lalu di sini pertama-tama ada state-nya. Enum state ini ketika game berjalan, maka state-nya akan game. Lalu ketika state-nya sudah berakhir, maka state-nya diubah menjadi game over. Teman-teman, di sini ada properti atau variabel yang dibutuhkan dari view model lain dan view.
Lalu ada di sini constructor. Jadi mengatur agar player muncul dari atas dan jatuh ke bawah nantinya. Lalu di sini ada inisialisasi USTK VM lagi. Lalu di sini akan ketika game dimulai maka akan mengeluarkan suara game song 2. Selanjutnya game state akan diubah menjadi game. Lalu memulai permainan dengan menginisialisasi thread dan menjalankan perulangan permainan. Di sini lalu selanjutnya ada menggambar elemen permainan pada panel yaitu pane. Lalu di sini ada perulangan utama permainan yang berjalan dalam thread. Thread itu akan memberikan jeda selama 1/60 detik atau 60 frame per detik, 60 sepertinya 60 fps. Lalu di sini update game yang akan yang dijalankan memperbarui logika permainan. Lalu ada repaint, lalu ada mengambil skor, mengambil nilai standingnya. Ketika player posisi Y-nya sudah melebihi dari 1000 maka set akan diubah menjadi game over, dan ketika player posisi Y-nya sudah kurang dari 0 maka game set juga akan diubah menjadi game over. Selanjutnya di sini ada ketika game set itu menjadi game over, sound BGM di stop, lalu di save skornya, di close, lalu menu itu menjadi visible, yaitu nanti GUI utama akan pop up kembali dan game berhenti. Di sini ada yang update game yang digunakan dalam perulangan tadi, memperbarui logika permainan dengan menambahkan dan memperbarui rintangan serta memperbarui pemain. Lalu ada stop game, menghentikan permainan dan menggabungkan thread dan mengubah status running menjadi false. Lalu ada menutup jendela permainan, yaitu game ini akan ditutup. Lalu ada di sini ada getter untuk player, lalu ada set untuk username, lalu ada set score, ada untuk save score, menyimpan skor pemain ke dalam database. Lalu selanjutnya cukup untuk dari kode, lanjut ke demo. Di sini sudah ada 2 username, 2 player. Saya akan menambahkan yang baru. Pertama-tama player itu akan jatuh dari atas, lalu jatuh ke platform dan standing menjadi 1. Ketika player jatuh ke platform lain maka standing akan menjadi 3 dan poin juga bertambah dengan setiap poin dari obstacle tersebut itu berapa. Ketika player loncat maka akan dapat loncat di atas obstacle, dan ketika space ditekan maka game akan berakhir. Selanjutnya kita akan melakukan dengan username yang atau player yang sudah ada, yang sudah pernah digunakan. Ini kita pakai yang baru. Di sini standingnya 8. Lalu contohnya maka ini skornya akan 470, standingnya bertambah menjadi 9 karena ketika jatuh akan bertambah. Lalu seperti ini. Lalu ketika meraba ke atas maka game akan berakhir. Dan kita coba lagi untuk baru lagi. Terus kita coba ketika player ini jatuh ke bawah maka game juga akan berakhir. Mungkin segitu saja dari demo yang sudah saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.